Nah, contoh ya, di sini note 1 ada 2 kelas. Untuk kelas 1 proporsinya 0, kelas 2 ada 6, dari total 6 data 1. Yang paling besar adalah 1, sehingga entropinya, misclassification errornya 1 kurangi yang paling besar 1. Untuk soal nomor 2, kelas 1 proporsinya 1/6, kelas 2 5/6 ya. Antara 1/6 dan 5/6 yang paling besar adalah 5/6, sehingga ketidakmurniannya 1 dikurangi 5/6 sama dengan 1/6. Bagaimana cara menghitung gain untuk entropi dan misclassification error? Sama dengan gini. Silakan dibuka lagi cara menghitung gain pada gini. Caranya sama. Yang berbeda hanya rumus ngitung impurity 1 node saja. Nah, kita sudah belajar bagaimana cara melakukan klasifikasi menggunakan classification tree, bagaimana cara membangun tree-nya menggunakan algoritma Han, terus bagaimana cara memilih atribut-atribut yang digunakan untuk split di setiap non-leaf node-nya ya, mulai dari root dan yang lain-lain kecuali yang leaf node. Ya. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan ya dari classification tree. Kelebihannya yang pertama mudah untuk dibangun ya. Jadi secara programming tidak terlalu sulit ya. Kemudian kalau sudah jadi kita bisa melakukan klasifikasi dengan cepat ya. Karena apa? Kalau ada data baru kita nggak perlu bangun tree lagi. Kita gunakan tree yang sudah dibangun dari data training. Cepat prosesnya untuk ngeramal ya. Terus untuk tree yang ukurannya kecil itu makna dari tree-nya itu gampang dipahami ya. Jadi kita melihat tree-nya, misalnya ingin tahu pola bagaimana orang yang pembayaran kreditnya nunggak atau enggak nunggak, itu dengan memandang tree-nya saja sudah paham bagaimana polanya. Khusus untuk tree ukuran kecil ya. Kemudian tahan terhadap noise. Jadi kalau ada data yang keliru, itu biasanya tree-nya itu relatif stabil. Untuk data yang memiliki data redundant atau datanya yang dicatat bolak-balik, satu data dicatat bolak-balik, atau atribut yang relevan, yang tidak relevan, nah itu oleh classification tree bisa di-handle. Biasanya untuk atribut yang tidak relevan tidak akan terpakai. Ya, karena dia tidak mungkin bisa membagi data dengan baik atau memurnikan data dengan baik. Nah, kekurangannya memori di komputer. Kalau misalnya tree-nya itu besar atau atributnya banyak. Terus kadang-kadang dari satu tree itu bisa muncul dari satu data training, ya, dari satu dataset bisa muncul beberapa versi tree, ya tergantung dari data trainingnya. Nah, di bagian sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara memilih atribut yang digunakan untuk split ya. Misalnya saya punya dataset, atributnya ada home owner, kemudian marital status, ada taxable income. Mana dulu yang digunakan untuk split? Nah, yang digunakan untuk split pertama kali ialah yang menghasilkan gain paling tinggi. Ya. Nah, kita coba membahas lebih dalam untuk atribut kategori yang memiliki kemungkinan nilai lebih dari 2 ya.
Sebagai contoh, untuk atribut homeowner itu nilainya kan cuma yes atau no. Nah, itu cuma dua, nggak masalah. Kalau di split pakai homeowner, pasti cabangnya dua. Ya. Tetapi untuk marital status itu nilainya bisa tiga kan. Single, kemudian married, terus divorce. Ya. Bagaimana cara nyeplitnya? Untuk atribut yang kemungkinan nilainya lebih dari dua itu bisa bisa menggunakan multi-way split atau two-way split ya. Jadi bisa multi-way, ini multi-way ya. Kemudian ada two-way, ada two-way. Kalau multi-way split itu split banyak cabangnya itu di eh, ditentukan sesuai jumlahnya, itu sesuai jumlah kemungkinan nilainya ya. Contoh untuk marital status kemungkinan nilainya 3, maka dia splitnya itu 3. Ada cabang yang single, ada cabang yang married, ada cabang yang divorce ya. Kalau two way split itu tetap kita paksa splitnya menjadi 2. Nah, bagaimana pengelompokan datanya? Nah, untuk yang single divorce bisa satu cabang, kemudian married cabang yang lain. Kemungkinannya ada, bisa single satu cabang, married divorce cabang lain seperti itu. Ya, sebagai contoh, untuk di layar ada atribut car type atau tipe kendaraan, family, sport, dan luxury. Nah, untuk atribut ini, kalau kita misalnya mau split menggunakan atribut car type, ya, car type itu kalau pakai multi-way split itu dibagi 3 ya, family, kemudian sport, atau luxury, seperti itu. Nah, tapi kalau kita memilih menggunakan two-way split artinya kita tetap memaksa datanya di split menjadi 2 cabang ya, car type. Nah, itu ada beberapa pilihan di sini ya. Bisa sport, luxury, kemudian di sini family. Nah, atau di sini, atau kemungkinannya yang lain, saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Sport, family, luxury. Nah, sekarang pilihannya mana yang kita pakai? Sport, luxury, family, atau sport, family, luxury? Yang pilihan pertama atau pilihan kedua. Sebenarnya ada satu pilihan lagi ya. Satu pilihan lagi yaitu luxury, kemudian di cabang lainnya sport, family. Jadi ada 3 pilihan sebenarnya. Kalau pakai yang multi-way sudah jelas cara nyeplitnya ya. Sudah jelas. Tapi kalau two-way, nah, untuk kasus car type atau tipe mobil itu ada 3 pilihan cara nyeplitnya. Ada sport luxury, kemudian family, atau sport family luxury, atau luxury sport family. Manakah yang kita pilih? Nah, yang kita pilih kalau kita menggunakan car type ya untuk nyeplit, itu tetap ya yang kita pilih ialah yang menghasilkan gain terbesar ya. Kombinasi manakah? Seandainya yang menghasilkan gain terbesar adalah kombinasi nomor 1, maka ketika kita nyeplit menggunakan car type, percabangannya harus sport luxury family, karena itu gainnya yang paling besar. Jadi intinya ya, untuk atribut kategori yang nilainya banyak,
maksud saya lebih dari dua, itu bisa dua cara untuk nyeplitnya. Yang pertama multi-way. Ini kalau multi-way maksud setiap satu kemungkinan nilai mendapatkan satu cabang. Ya. Atau two-way, tetap two-way. Two-way itu di-split menjadi dua. Tapi kalau two-way itu kemungkinan cara nyeplitnya, pengelompokan nilainya itu bisa bervariasi. Pilihlah versi yang menghasilkan gain paling besar.